Akademi lulus TNI Angkatan Darat, warga ditipu 300 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan hari ini hadir kembali dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Bersama saya, Ayu Legiarto. Dan saya, Inceng Pratiwi. Berbagai informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan. Dan untuk informasi pertama, kami hadirkan dalam segmen berita utama. Informasi pertama, diduga langgar aturan partai pelaksanaan rapat kerja cabang atau Rakercap Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia PDIP Kabupaten Goa diwarnai aksi protes. Kericuhan sesama kader partai berlambang moncong putih ini terjadi usai Ketua DPD PDIP Sulsel, Ketua DPC PDIP Goa, dan Wakil Bupati Goa meninggalkan lokasi rapat kerja. Sejumlah kader menganggap rapat tersebut melanggar aturan partai lantaran tak memberikan hak 8 PAC PDIP Kabupaten Goa untuk menyampaikan program kerjanya. Ketua DPC PDIP Goa membantah rapat kerja cabangnya diwarnai aksi protes. Ia menganggap rapatnya berjalan lancar dan seluruh kadernya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait program kerja ke depannya. Iyalah, Pak Ketua DPD hadir, berjalan kepada kehormatan, semua berjalan dengan baik, lancar, ditutup dengan baik. Jadi yang buat ribut Bu siapa sebenarnya itu Bu? Apakah masuk dalam kader Bu atau apa Bu? Saya nggak lihat karena berjalan dengan baik acara. Berarti setelah itu ya, setelah acara itu. Pembahasannya itu rakyat, tapi kita melaporkan kegiatan kita dari kegiatan ke depan, apa-apa yang sudah dilaksanakan. Jadi Dan akan dikerjakan di... iyalah, tentu itu program ke depan, pasti tidak begitu. Aksi protes sejumlah kader PDIP Goa tersebut kini viral di media sosial. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Penyekatan larangan pemudik terus dioptimalkan untuk mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Pindrang, membuat petugas gabungan posko penyekatan pencegahan COVID-19 memperketat aturan bagi warga yang keluar masuk di Kabupaten Pindrang. Memasuki masa perpanjangan penyekatan larangan mudik hingga 31 Mei mendatang, sehingga penyekatan larangan mudik terus dioptimalkan membuat para petugas gabungan posko penyekatan larangan mudik pencegahan COVID-19 di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Jalan Trans Sulawesi Lintas Barat, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, memperketat pemeriksaan bagi warga yang keluar masuk di Kabupaten Pindrang. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi kesehatan setiap warga dengan memperlihatkan hasil swab antigen untuk mencegah penularan COVID-19 akibat meningkatnya mobilitas warga antar daerah. Bagi warga tidak memiliki hasil swab antigen dan rapid test harus putar balik ke daerah asalnya. Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati mengatakan bagi yang tidak memiliki antigen dan rapid test diminta melakukan swab antigen dan rapid test di puskesmas terdekat dari posko penyekatan. Jalan Trans Sulawesi Polman Pindrang. Kami melaksanakan pos penyekatan yang dibantu oleh stakeholder dan instansi terkait. Dan ini apa masih ada kendaraan yang diputar balik, Bu? Sampai saat ini untuk sanksinya masih kami telah melaksanakan dan tetap akan memutar balik apabila ada yang terjaring untuk melintas ke Kabupaten Pindrang. Kasat Lantas Polres Pindrang, penyekatan diperpanjang sesuai surat telegram Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Asnadi Kala melaporkan. Truk roda 6 dan truk kontainer terjadi di jalan samping tol Reformasi, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kenapa Om? Ada dubbingku Dalam salah? rekaman video amatir terlihat 2 kendaraan truk kontainer dan 2 kendaraan truk roda 6 terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di jalan samping tol Reformasi, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Akibat kecelakaan ini, salah satu sopir truk roda 6 atas nama Amiruddin tewas setelah terjepit di bodi kendaraan.
Aparat kepolisian unit Lakalantas Polrestabes Makassar dibantu petugas tol berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di bodi kendaraan depan dengan menggunakan mobil derek. Setelah hampir 30 menit, korban akhirnya dapat dievakuasi, meski kondisi korban tidak dapat diselamatkan akibat luka parah di bagian perut dan patah tulang di bagian kaki. Sementara satu supir truk lainnya juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka ringan. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan, 2 truk roda 10 dan 2 truk roda 6. Truk roda 10 mengalami pecah ban sebelah kiri bagian belakang, roda ketiga parkir di lajur sebelah kanan yang mengarah ke pelabuhan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah bandara menuju Pelabuhan Makassar sempat mengalami kemacetan panjang. Kepolisian dari unit Lakalantas Polrestabes Makassar masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan beruntun ini. Sementara itu, 2 truk kontainer juga masih berada di lokasi kejadian, sedangkan 2 truk lainnya telah dievakuasi ke posko Citra unit Lakalantas Polrestabes Makassar. Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Janjikan warga bisa lolos masuk TNI Angkatan Darat, seorang calon legislatif yang gagal terpilih asal Kabupaten Goa terpaksa berurusan dengan polisi lantaran menipu 2 calon prajurit TNI senilai 300 juta rupiah. NH, 45 tahun, tak berkutik saat digiring oleh aparat kepolisian sektor Sombaopu, Kabupaten Goa. Pelaku digiring polisi karena menipu 2 orang korban, yaitu UH dan SR, yang merupakan calon prajurit TNI Angkatan Darat pada seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat tahun 2020 lalu senilai 300 juta rupiah. Modus pelaku dengan mengaku mengenal sejumlah petinggi di Kodam 14 Hasanuddin yang bisa meloloskan kedua korban saat seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat dengan menyiapkan uang tunai masing-masing 150 juta rupiah. Namun hingga seleksi penerimaan selesai, kedua korban UH dan SR tak kunjung lolos menjadi prajurit TNI. Ironisnya, uang hasil penipuan sebanyak 300 juta rupiah digunakan pelaku untuk menikahi 4 wanita idamannya. Sisanya digunakan untuk berfoya-foya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah buku rekening dan kartu ATM yang digunakan untuk mentransfer uang korban. Pelaku juga diketahui merupakan salah satu calon legislatif Kabupaten Goa yang gagal terpilih pada tahun 2019 lalu. Pelaku ini mampu memberikan kelulusan atau bisa meluluskan anak korban pada saat seleksi berikutnya. Kemudian pelaku ini menjelaskan kepada korbannya bahwa dia mengenal petinggi di Kodam untuk membantu kelulusan daripada anak korban tersebut. Pelaku kini dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Menjelang sekolah tatap muka di bulan Juni mendatang, sekolah melakukan penandatanganan fakta integritas dengan pihak sekolah dan Satgas Makassar Recover untuk memastikan kesiapan orang tua siswa dan guru dalam menerapkan sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19. Penandatanganan fakta integritas antara pihak sekolah dan Satgas Makassar Recover digelar di SMP Negeri 15 Kota Makassar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sekolah yang akan menggelar tatap muka meminta persetujuan dan kesiapan orang tua dalam mengawal pelaksanaan sekolah tatap muka. Ini adalah sekolah pertama di Kota Makassar yang melakukan perjanjian dengan pihak orang tua siswa. Tak hanya orang tua siswa dan Satgas Makassar Recover, namun MOU aparat kepolisian Polsek Tamalate, Dokter Puskesmas Barombong, dan pihak kelurahan menjalin kerjasama dengan mengawal sekolah tatap muka. Beberapa poin dalam MOU memuat penerapan protokol kesehatan seperti mewajibkan siswa memakai masker, menjaga jarak, membawa bekal makanan dari rumah, dan memastikan semua anak sehat saat berada dalam lingkungan sekolah. Kami menyampaikan harapan besar bahwasanya mungkin sesegera mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita bisa melaksanakan sekolah secara tatap muka, karena kita bersama hampir 1 tahun lebih adik-adik kita ini melaksanakan sekolah secara daring di rumahnya. Tentu akan ada kebosanan dan kejenuhan, sehingga bisa membuat
psikologi adik-adik kita yang terpengaruhi oleh kegiatan secara daring. Mendukung karena kami sudah mendengar semua tadi apa yang disampaikan oleh Kapolsek Tamalate dengan tim Makassar Recover dan Pak Lurah, tentunya khususnya pimpinan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15. Tentunya kami ini sudah siapkan semua, tetapi tentunya mungkin masih ada kekurangan, tapi kita sebagai manusia biasa, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Dengan penandatanganan fakta integritas ini, orang tua dinilai siap jika anaknya ikut dalam sekolah tatap muka di SMP Negeri 15 Makassar, jika nantinya proses belajar mengajar kembali dilakukan secara tatap muka. Sekolah juga bekerja sama dengan puskesmas dalam mengawasi kesehatan anak di sekolah. Jika nantinya ditemukan gejala pada siswa, akan langsung didatangi oleh Satgas COVID-19. Mustamin melaporkan. Saudara, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Makassar menggelar pameran dan kontes bonsai nasional hingga tanggal 31 Mei mendatang. Bagaimana keindahan berbagai bonsai yang dipamerkan? Reporter kami Erlangga Rokadi sudah berada di pameran bonsai. Erlangga, berapa banyak bonsai yang dipamerkan, Erlangga? Ya, Ayu dan juga Inceng, terima kasih. Di sini ada 400 tanaman bonsai yang dipamerkan dengan lebih dari 10 jenis tanaman bonsai. Sebenarnya di tempat saya melaporkan saat ini, di belakang saya banyak sekali tanaman bonsai dengan berbagai jenis yang sudah dipamerkan. Jenisnya yaitu santigi dan beberapa jenis lainnya. Bahkan bukan hanya di dalam area ini, yaitu di The Culture Club. Ada di depan, tepatnya tempat yang ada di depan dari The Culture Club ini juga ditempati oleh bonsai-bonsai yang dipamerkan. Saking tidak cukupnya di ruangan ini, saking banyaknya pameran yang bonsai-bonsai yang dipamerkan di sini. Dan tadi pagi sudah sempat dilakukan kontes bonsai di sini dan sudah ada pemenangnya juga. Dan sangat banyak sekali di sini. Meriah juga sebenarnya, tapi memang di sini tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun pameran dilakukan dan juga kontes dilakukan, tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Itu juga terlihat dari penempatan dari bonsai tersebut. Nah, saya tertarik juga untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan pameran dan juga kontes ini. Maka dari itu saya akan berbincang langsung dengan Ketua Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Makassar, yaitu Bapak Haji Ruslan Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini dilakukan pameran dan juga kontes yang pertama yang ada di Sulawesi Selatan, pameran dan juga kontes bonsai nasional kelas prospek dan juga regional. Apa tujuannya sebenarnya? Jadi sejak beberapa kali ini kita mengundang semua kolektor-kolektor bonsai dan semua stakeholder yang terkait dengan bonsai untuk bergabung bersama-sama memamerkan karya kita. Kebetulan pada tahun ini kita melakukan pameran dengan 2 kelas, yaitu kelas prospek dengan kelas regional. Kita berharap untuk pameran-pameran dan kontes ke depan Sulawesi Selatan, Makassar Madya, bahkan kalau bisa di kelas bintang itu. Kegiatan ini, pameran dan juga kontes bonsai nasional ini dilakukan dari hari ini dibuka. Akan sampai kapan, Pak, untuk masyarakat bisa menikmati pameran ini? Ya, jadi acara ini kita sebenarnya mulai dari kemarin, tapi kemarin itu penjurian. Tadi kita saksikan penyerahan bonsai terbaik itu sudah ditetapkan. Hari ini dibuka oleh Bapak Wali Kota sampai tanggal 1. Nah, saya berharap masyarakat Kota Makassar khususnya mari kita saksikan karya-karya saudara-saudara kita terkait dengan bonsai supaya bonsai ini bisa lebih dikenal di masyarakat. Sekalama ini kan pendapat masyarakat bahwa bonsai itu adalah sebuah hobi yang mahal.
Ya, mau dikatakan mahal memang iya, mau dikatakan murah, kalau itu sebuah hobi akhirnya kan tidak juga menjadi mahal. Kenapa? Karena biaya yang kita keluarkan itu tidak seketika tetapi berkesinambungan. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bonsai ini juga memiliki nilai seni di samping nilai ekonomi yang tinggi. Ini yang perlu kita sama-sama sosialisasikan supaya masyarakat yang memang punya daya cipta karya itu bisa mengimplementasikan dalam sebuah karya yang sungguh-sungguh luar biasa dalam bentuk bonsai. Lantas sampai kapan dilakukan kegiatan ini, Pak? Sampai tanggal 1 Juni. Sejak dibuka pertama kali, bagaimana respon masyarakat? Sudah banyakkah masyarakat yang berkunjung di sini untuk yang penasaran melihat langsung bagaimana bonsai-bonsai yang dipamerkan di sini? Jadi kita lihat tadi pada saat pembukaan acara luar biasa ramai, itu membuktikan, dan ini kan masih akan berlangsung sampai tanggal 1, saya yakin dan percaya di sore hari hingga malam itu akan semakin banyak dikunjungi oleh pencinta bonsai khususnya Kota Makassar. Saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman, tingkatkan terus karya kita karena ternyata Sulawesi Selatan ini adalah lumbung bahan bonsai yang di tingkat nasional bahkan internasional itu menjadi juara. Nah, banyak endemik Sulawesi Selatan ini yang tidak ada di tempat lain namun bisa menjadi bahan bonsai yang sangat punya prospek ke depan karena kriteria untuk sebuah bonsai itu sangat ketat memang karena ini bonsai kan dinikmati bahkan bisa diwariskan. Jadi umurnya sangat panjang tergantung perawatannya. Keberlangsungan hidup bonsai sangat tergantung dari pemilik, atensi pemiliknya, perhatian pemiliknya kepada bonsai itu. Baik, terima kasih Pak Haji Ruslan Mahmud sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di sore hari ini. Dan memang saudara, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Ruslan bahwa bonsai, tanaman bonsai ini sudah menjadi hobi saat ini. Dan masyarakat sangat gemar untuk menanam tanaman bonsai. Selain hobi memang nampaknya indah juga, ada nilai seni yang terkandung di dalamnya. Dan saat ini tidak afdol rasanya untuk tidak berbincang juga dengan ketua panitia dari pameran dan juga kontes bonsai nasional di Kota Makassar ini. Saya sudah bersama dengan ketua panitia pameran dan kontes bonsai nasional Ewako Bonsai Makassar, Bapak Waris Hardi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Waris, sejak dibuka tadi, ada berapa? 400 itu dari lebih dari 10 jenis bonsai. Bisa dijelaskan? Ya, jadi selain yang kita produk favorit kita, karena itu endemik kita di Sulawesi, Santigi, ada pusu, ada beringin, ada cendrawasih, ada Kalimantan, dan lain-lain. Jadi ada lebih dari 10 bahkan jenis. Ini dilakukan sampai tanggal 1 Juni ke depan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang lain dilakukan selain pameran? Ya, kita ada nanti demo, jadi demo untuk membuat bonsai yang bagus oleh pakarnya langsung dari tingkat nasional. Terus ada sarasehan untuk seluruh pencinta bonsai di Sulawesi Selatan, cabang-cabang. Kita ingin membicarakan bagaimana ke depan untuk kita mengusung Sulawesi secara bersama-sama, Sulawesi Selatan secara bersama-sama. Jadi itu salah satu agendanya. Baik. Dan tentu ini akan disambut baik oleh masyarakat juga yang penasaran juga bagaimana sebenarnya bonsai-bonsai yang ada di Sulawesi Selatan untuk nantinya bisa bertaraf nasional juga. Dan yang penasaran juga adalah masyarakat pasti penasaran juga apanya yang dinilai dari bonsai ini. Kalau ada kontesnya, itu apanya saja? Ya, jadi perlu diingat, bonsai adalah suatu karya seni. Nah, uniknya lagi, dia karya seni yang hidup. Jadi dia menggabungkan unsur agriculture, terus unsur pahat,
Bahkan unsur lukis juga ada di situ. Jadi teknik-teknik itu semua ada bergabung di dalam satu produk seni. Nah, itu yang membuat orang penasaran. Daya tariknya saya kira luar biasa karena kalau Anda berbicara tentang lukisan, itu kan berapa dimensi. Bayangin aja bandingkan dengan bonsai. Ya, semua unsur itu ada di situ. Anda mau belajar mahat juga ada karena semakin tua suatu bonsai akan kelihatan dari katakanlah misalnya keringannya. Kalau keringannya itu ada batang yang kering, tapi ini kok masih hidup. Jadi kira-kira begitulah gambarannya. Baik, semoga masyarakat juga yang tertarik untuk melihat langsung bagaimana bonsai-bonsai yang dipamerkan di sini bisa langsung datang ke The Culture Club ini untuk melihat langsung bonsai-bonsai yang ada di sini. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak Waris Hardi. Terima kasih atas waktunya. Dan saudara, memang ini dilakukan hingga 1 Juni mendatang. Ada beberapa agenda juga yang dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Waris Hardi, akan ada demo bonsai yang akan dilakukan. Dan saya juga ingin berbincang dengan penasehat dari kegiatan ini, Bapak Fahri. Selamat sore, Pak. Sore. Pak Fahri, ini tadi sudah dijelaskan bahwa penilaiannya tentu ada banyak hal juga karena ini adalah sebuah seni, tentu ada hal-hal yang menjadi poin penting juga. Kalau yang ada di pameran ini, yang mana paling unik dan juga menarik bonsainya? Yang tentunya yang paling unik dan yang paling menarik yang Beisinso ya. Salah satunya yang sudah terpajang, kami sudah pajang. Beliau sudah mendapatkan predikat Beisinso itu dikarenakan dari kematangan apa segala macam, dan masih ada yang lain juga yang dapat best 10 itu 10 terbaik di antara semua pohon dalam kategori regional. Baik, bagaimana Anda melihat perkembangan peminat bonsai yang ada di Kota Makassar ini? Sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa. Saya pribadi juga baru main kurang lebih 1 tahun. Alhasil alhamdulillah sangat menggoda ya kegiatan saya di sehari-harinya dari pagi sampai malam, malah saya sisipkan waktu dari pagi sampai siang. Itulah sangat luar biasanya bonsai, pada tepatnya cintalah sama tanaman gitu. Ya. Kalau orang yang berminat dengan bonsai ini, apa saja sih keuntungan yang didapatkan ketika orang hobi untuk memelihara tanaman bonsai? Untuk memelihara tanaman bonsai itu sangat luar biasa ya. Artinya sangat yang membutuhkan waktu, waktu dan pemikiran yang sangat luar biasa. Misal waktu saya pribadi selaku penasihat dan memang saya juga punya tanaman bonsai, dari pagi sampai siang itu saya luangkan waktu untuk ke bonsai. Itu memang luar biasa lah gitu. Luar biasa untuk perawatannya juga tentunya. Terima kasih Pak Fahri sudah meluangkan. Ya, boleh. Saya mau tambahkan, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Waris selaku Ketua Panitia telah menyiapkan tempatnya untuk acara pameran ini sehingga suksesnya. Terus saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman support dan dukungannya ikut berpartisipasi di acara kita ini. Bisa itu ya PPBI Cabang Pindrang, Sitra, Bantaeng dan lain-lain juga. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman telah memeriahkan, mensukseskan acara bonsai kita. Terima kasih juga Pak Fahri sudah meluangkan waktunya bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan sore hari ini. Dan saudara, tadi yang dijelaskan bahwa kontesnya sudah dilakukan sejak beberapa kemarin. Tentu ini kita penasaran bonsai yang mana yang jadi pemenang. Sebenarnya seleksinya itu ada 10 bonsai terbaik dulu, kemudian akan dikerucutkan lagi pemenangnya Ayu dan juga Inceng serta saudara. Dan di sini di sisi kiri saya ini adalah bonsai yang menang kontes terbaik dari 400 yang ada di sini.
Artinya inilah yang kalau dari segi juri ini hal yang paling menarik, yang paling unik, dan saya akan mewawancarai pemilik dari bonsai ini, yaitu Bapak Samsul Alam. Selamat sore Pak Samsul. Sore Pak, sore Pak. Pak Samsul dari mana Pak? Dari Makassar. Dari Makassar. Baik Pak Samsul, kenapa sebenarnya sudah memang berminat untuk menanam tanaman bonsai ini sudah berapa lama? Saya sebetulnya karena kebetulan saya dari kehutanan ya. Jadi memang saya dari dulu penghobi tanaman. Tapi untuk mendalami tanaman kerdil seperti ini bonsai itu kurang lebih 8 tahun ya, 9 tahunan kali. 8 tahunan atau 9 tahunan. Kenapa tertarik untuk menanam atau merawat bonsai ini, Pak? Di samping ya, memang disinilah sangat tertariknya tanaman bonsai. Karena jadi ceritanya tanaman bonsai yang sudah tua, yang kita kerdilkan, tapi tetap bisa menampakkan asli pohon yang sebenarnya. Jadi seperti yang kami ini, tapi di antara kami 400 pohon, Pak, memang banyak persaingan sangat ketat. Tapi alhamdulillah pohon saya bisa muncul sebagai best inso. Sudah berapa lama dirawat ini Pak, dan jenis apa ini bonsainya? Ini Santigi Mawar Pak. Saya rawat ini kurang lebih 7 tahunan sampai bisa kondisinya seperti ini. Baik, ini memang baru pertama kali ikut kontes bonsai? Ini baru pertama kali ikut ikut. Apa harapan kedepannya Pak? Apa yang ingin Anda lakukan setelah menang dari 399 bonsai yang dikalahkan, yang dipamerkan di sini? Ini kan baru kelas regional. Jadi kami mungkin ke depan apabila ada kontes yang mungkin kami akan mengikuti kelas madya untuk mengikutkan. Makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Samsul Alam, pemenang dari Best in Show atau pemenang atau juara 1 dari pameran atau kontes dari kontes yang dilakukan oleh PPBI ini. Dan saya ingin memperlihatkan juga bagaimana bonsai-bonsai yang ada di sini, di sebelah kanan saya ini juga jenisnya adalah Santigi. Dan memang yang mendominasi dari bonsai yang ada di sini adalah jenis Santigi ini. Banyak sekali yang ada di dalam sini, di belakang saya juga banyak, dan di depan, di samping saya adalah bonsai-bonsai yang dipamerkan di sini hingga tanggal 1 Juni mendatang. Masyarakat yang penasaran ataupun tertarik melihat langsung bagaimana keindahan bonsai yang ada di sini atau yang dipamerkan di sini, boleh langsung datang ke sini. Panitia menyambut baik untuk Anda yang penasaran untuk melihat bonsai yang dipamerkan di sini, apalagi yang juara 1. Siapa tahu Anda penasaran, boleh langsung ke sini. Nah, demikian dari The Culture Club Kota Makassar. Kembali ke Anda, Ayu Legiarto dan juga Inceng Pratiwi di studio. Baik. Oke, terima kasih Erlangga atas laporan Anda dan selamat bertugas. Dan untuk informasi lainnya, saudara, kami rangkum dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Demi penyampaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Pindrang, khusus bagi masyarakat lanjut usia, membuat tim vaksinasi COVID-19 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang segera menjadwalkan vaksinasi COVID-19 untuk kalangan lansia. Sekitar 40.000 penerima vaksin COVID-19 bagi kalangan lansia di Kabupaten Pindrang membuat tim vaksinasi COVID-19 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang menjadwalkan program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lansia. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan, untuk vaksinasi COVID-19 tahap berikutnya akan menyasar masyarakat lansia yang dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan baik di rumah sakit milik pemerintah dan swasta, serta di sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Pindrang dengan menjadwalkan seluruh masyarakat lansia untuk datang divaksin. Diharapkan target vaksinasi COVID-19 bagi kalangan masyarakat lansia dan pelayanan publik yang masuk golongan lansia dapat divaksin COVID-19 sehingga program vaksinasi di wilayah Kabupaten Pindrang dapat berjalan dengan baik.
Untuk vaksinasi masyarakat lansia di Kabupaten Pinrang, sasaran vaksinasi sebanyak 45.000 orang, sementara yang sudah divaksin lansia baru 1.500 orang. Saat ini permintaan vaksin COVID-19 sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Asnadi Kala melaporkan. Suasana arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri masih terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare untuk memaksimalkan penanganan COVID-19. Pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare membatasi jumlah kapasitas penumpang kapal. Kepadatan penumpang arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri tahun ini masih terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare sejak berakhirnya masa larangan mudik dan peniadaan moda transportasi. Pelabuhan Nusantara Parepare masih tetap ramai dipadati penumpang baik turun maupun yang naik. Pelabuhan Nusantara Parepare yang diketahui menjadi potensi penularan COVID-19. Olehnya itu, pihak KSOP Parepare melakukan upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di kota Parepare dengan membatasi jumlah muatan penumpang kapal. Pembatasan jumlah muatan penumpang tersebut yakni 75% dari jumlah sesungguhnya sesuai sertifikat kapal. Tak hanya itu, petugas KSOP juga mewajibkan setiap pemilik kapal untuk menyiapkan alat cuci tangan bagi penumpang yang ingin naik di atas kapal. 2 kapal yang berangkat menuju Samarinda, Kalimantan Timur dan Nunukan, Kalimantan Utara dipadati penumpang. Ya, jadi sampai hari ini tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan. Nah, ini memang beberapa hari ini ada peningkatan kenaikan jumlah penumpang. Pengamanan di Pelabuhan Nusantara Parepare masih mengacu pada protokol kesehatan dan beberapa hari ini ada peningkatan kenaikan penumpang namun masih batas normal, yakni 75% dari muatan kapal. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Solidaritas Perempuan Anging Mamire Makassar merekomendasikan 2 kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mencapai tujuan meningkatkan upaya mengurangi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan kota. Untuk Kota Makassar yaitu kebijakan perubahan iklim dan aksi perubahan iklim. Dalam hal kebijakan, tantangan yang terlihat dalam merespon perubahan iklim yang dihadapi pemerintah Kota Makassar belum adanya pemahaman yang jelas di antara para pejabat pemerintah Kota Makassar mengenai kaitan antara gender dan perubahan iklim, sehingga gender belum diarus utamakan ke dalam pekerjaan SKPD. Di samping itu, belum terjadinya pelibatan yang bermakna perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan kebijakan, implementasi, dan evaluasi aksi perubahan iklim. Sejumlah usulan terungkap dalam rekomendasi kebijakan perubahan iklim responsif gender yang mengikut sertakan peserta dari 4 kota, yaitu Jakarta, Makassar, Yogyakarta, dan Jember. Solidaritas Perempuan Anging Mamire Makassar atau SPAM mengusulkan pembuatan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam kebijakan dan aksi iklim yang akan memberikan landasan hukum bagi kebijakan dan tindakan iklim, membentuk sebuah satgas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sensitif dan responsif gender. Usulan tersebut dapat memastikan integrasi pengarus utamaan gender ke dalam aksi iklim dan implementasinya. Tantangan yang terlihat dalam merespon perubahan iklim oleh pemerintah Kota Makassar dan kesenjangan gender yang terjadi dalam hal program perubahan iklim perkotaan, antara lain program mitigasi dan adaptasi belum dirancang secara berkelanjutan, sehingga saat pergantian pemimpin Kota Makassar, program juga berakhir. Program iklim di lorong kota menghadapi berbagai persoalan, seperti belum sepenuhnya melibatkan perempuan, tidak tersedianya pasokan air bersih untuk merawat tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga yang terpapar polusi kendaraan bermotor sehingga tidak sehat, dan ramainya lalu lintas kendaraan bermotor di lorong meningkatkan emisi gas rumah kaca. Informasi lainnya kita hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun berikut ini. Kemenko PMK kawal kebijakan percepatan pembelajaran tatap muka atau PTM di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai arahan Presiden agar bisa dimulai saat tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang. Rapat koordinasi daerah penjaminan mutu terhadap standar nasional pendidikan dan peningkatan kualitas satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang pertama.
Rakorda ini untuk melihat sejauh mana kesiapan pelajaran pelaksanaan tatap muka sesuai peraturan pemerintah SKB nomor 04 Permendikbud tahun 2021 terkait PTM dan PPDB termasuk rekrutmen guru P3K. Optimisme ini didasari pada sikap satuan pendidikan di jenjang PAUD, dasar dan menengah yang ada di Provinsi Sulsel, Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Goa yang menyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kesiapan PTM ini didukung adanya Pergub, Perbub, dan Perwali masing-masing daerah dengan juknis yang disepakati Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan serta pernyataan orang tua siswa. Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Setnas SPAB Kemendikbud Ristek Jamjam Muzaki mengatakan PTM segera dibuka kembali secara bertahap di bulan Juli didahului dengan pelaksanaan uji coba PTM atau PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Asisten Deputi PAUD Dikdas dan Dikmen Wijaya Kusuma Wardana mengatakan salah satu alasan pertimbangan perlu diberlakunya PTM karena makin meningkatnya dampak sosial negatif bagi peserta didik akibat kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saya melihat kesiapan PTM Sulawesi Selatan sudah baik, walaupun memang perlu ditingkatkan. Saat ini saya didampingi dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Muhammad Jufri, yang mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi saya di hasil Rakorda ini saya melihat semangat untuk percepatan pembukaan TPM itu sangat tinggi. Apalagi tadi ada salah satu kabupaten, khususnya Kabupaten Maros, yang bisa menjadikan lesson learned untuk pembelajaran di wilayah lain. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Profesor Dr. Haji Muhammad Jufri menjelaskan, kebijakan PTM ini juga merespon animo masyarakat baik murid, guru, orang tua, pengamat pendidikan, dan sosial yang sudah mengharapkan percepatan PTM ini. Kita harus memastikan bahwa sekolah ini siap dengan pertama kita melakukan uji coba terlebih dahulu. Kami lakukan uji coba untuk jenjang SMA itu pada 3 sekolah di Kota Makassar. Nah, hasilnya dari 1 bulan pelaksanaan itu alhamdulillah semua berjalan lancar dengan tetap menerapkan standar protokol COVID yang ketat. Hasilnya semua berjalan lancar. Jadi ini menggambarkan bahwa penanganan untuk COVID bagi anak-anak kita sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Dan itu menjadi dasar yang baik untuk bisa kita lakukan pembelajaran tatap muka. Rakorda Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan yang diselenggarakan Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulsel, Dr. Aslam Patonangi, dan mengapresiasi Kemenko PMK tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan tes antigen bagi 65 peserta maupun narasumber. Pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan P3K. BKN baru menerima 770.000 usulan dari 1,3 juta formasi untuk seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka pendaftaran untuk calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu penyelenggara seleksi tersebut, Kantor Regional 4 BKN Makassar yang membawahi 5 provinsi sudah mulai melakukan persiapan, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi kepegawaian, persiapan seleksi penerimaan CPNS dan P3K sewilayah kerja Kanrek 4 BKN Makassar. Pemerintah Sulawesi Selatan sendiri mengusulkan 9.493 untuk formasi P3K guru dan Kemenpan RB telah menyetujui 8.371 kuota. Pemerintah Provinsi Sulsel pun mengusulkan 112 formasi CPNS untuk tenaga kesehatan. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan untuk seluruh Indonesia saat ini BKN baru menerima total 770.000 usulan formasi dari total 1,3 juta formasi. Belum tercapainya usulan tersebut karena masing-masing pemerintah masih menyesuaikan kemampuan keuangan yang banyak dialihkan ke penanganan COVID-19. Mengingat jumlah calon ASN yang diterima besar, maka seleksinya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Terlebih saat ini masih di situasi pandemi COVID-19 yang memerlukan antisipasi dan peran dari semua pihak terkait. Rakor untuk mensosialisasikan pelaksanaan seleksi calon ASN yang akan dilakukan pada tahun ini. Karena pertama jumlahnya besar, yang kedua kita berada dalam situasi masih pandemi, jadi kehati-hatian masih sangat perlu. Untuk itulah kita dari awal
kemudian mengajak teman-teman di BKD, BKPP, BKPSDM untuk menyiapkan sebaik mungkin prosesi itu sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Seleksi penerimaan ASN di tahun ini kuota P3K akan lebih banyak dibandingkan CPNS. Seleksi dan tahapan tesnya tidak jauh berbeda dan diharapkan kualitas sama dengan CPNS. P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Ayu Amalia Rahman melaporkan. Capaian prestasi segenap atlet cabang olahraga menembak binaan Perbakin akan sangat bergantung pada dukungan pelatih yang bersertifikasi standar di samping dukungan sarana dan prasarana. Untuk dapat bersaing dengan deretan atlet cabang olahraga menembak dalam setiap event lomba yang digelar, peran strategis para pelatih sangat menentukan, khususnya para pelatih yang telah mengantongi sertifikasi baik nasional maupun sertifikasi internasional. Selain untuk mendukung prestasi segenap atlet, kapasitas dan pengalaman jajaran pelatih yang telah tersertifikasi akan berpeluang direkrut untuk dilibatkan dalam organisasi atau federasi olahraga menembak internasional yang sekaligus akan menjadi dukungan pengembangan prestasi atlet Perbakin di kancah internasional. Hal ini terungkap di sela pelaksanaan pelatihan pelatih menembak lisensi C+ nasional di Kota Makassar. Pelatihan yang diinisiasi pengurus Perbakin Kota Makassar ini menghadirkan pemateri dari unsur pengurus besar Perbakin, diikuti sejumlah peserta dari beberapa wilayah di tanah air. Dengan potensi atlet menembak yang dipandang sangat potensial, pelatihan ini diharapkan menjadi dukungan strategis untuk mendorong peningkatan prestasi atlet, khususnya di Kota Makassar. Dalam pelatihan ini kita mengharapkan akan mencetak pelatih-pelatih klub sehingga mereka bisa menjadi yang terbaik untuk mencetak bibit-bibit muda yang nantinya menjadi atlet baik di tingkat klub sampai ke tingkat nasional. Ada 57 peserta dari beberapa daerah, ada yang dari Makassar sendiri sekitar 46 orang. Harapannya cuma ini khususnya klub-klub yang ada di Kota Makassar memiliki pelatih yang handal masing-masing dan menciptakan bibit-bibit atlet. Gitu. Jadi kedepannya persiapan Praporda dan tahun depan Porda Sinjai dan Bulukumba, atlet yang ada di Kota Makassar ini makin berkembang. Bukan cuma skala Kota Makassar, bahkan ke nasional. Untuk event Pekan Olahraga Nasional Papua mendatang, Perbakin Sulsel mencatat 4 atlet potensial untuk diutus, 1 untuk cabang tembak reaksi dan 3 untuk cabang tembak sasaran yang semuanya binaan Perbakin Kota Makassar. Hasdar melaporkan. Sejarah berdirinya bangsa Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara masa lalu. Untuk itu peninggalan kerajaan harus terus dijaga dan dilestarikan. Kunjungan kerja Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mataliti bersama Pokja dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara di Museum Balak Lompoa Kabupaten Goa diterima langsung oleh Sombaya Andi Kumala Ijo Karang Lembang Parang. Raja Goa ke-38 disambut dengan prosesi adat. Kunjungan ini sebagai upaya melestarikan adat dan budaya kerajaan di Nusantara agar terus eksis keberadaannya. Hal ini penting karena sejarah lahirnya Indonesia dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada masa lampau. Setelah Indonesia merdeka, beberapa kerajaan masih eksis secara fisik dan memiliki raja meskipun tak lagi berdaulat. Di Nusantara sebelum dan sesudah Republik Indonesia terbentuk, sedikitnya 112 kerajaan dan kesultanan telah eksis mewarnai peradaban Nusantara. Dalam pertemuan ini turut dihadiri pemangku adat Kerajaan Goa, Bode, dan Luwu, serta sejumlah keturunan kerajaan di Sulsel, seperti cucu Karaeng Kajang, Andi Anirwan Patunru, Karaeng Husai Daeng Panai, Wakil Ketua Majelis Adat Kraton Nusantara, Haji Andi Badi Someng, serta turunan Karaeng Bira, Andi Harlia Patunru, serta perwakilan Pemda Goa. Ketua DPD RI
AA Lanyala Mataliti menjelaskan keberadaan bangsa ini tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan di Nusantara, maka negara mengakui dan memberi tempat bagi kerajaan Nusantara. Sementara Raja Goa ke-38, Sombaya Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang mengharapkan melalui pertemuan ini akan menjadi wadah pengembangan budaya di Sulsel serta mengharapkan semua kerajaan yang pernah ada menjadi perhatian pemerintah karena republik ini hadir karena adanya kerajaan Nusantara. Dari keberadaan Ketua DPD Republik Indonesia, tentu harapan kita semua adalah pertama intinya silaturahmi dan kunjungan kerja. Harapan kami tentu semakin hari harus diperjuangkan, yaitu menyangkut masalah adat dan tradisi serta budaya kita, sehingga budaya kita di setiap daerah bisa maju dan menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Kami mengharapkan bantuan dari DPD agar kiranya dapat diakomodir dari kepentingan-kepentingan organisasi ini. Karena saya kira kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak akan ada kalau tidak ada raja-raja yang sebelumnya. Jadi kami harapkan supaya DPD ini memperhatikan adat Nusantara yang ada di Republik ini. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat memberi masukan dalam memperkuat dan memberi peran kerajaan dalam kemajuan bangsa. Anto Al-Araf melaporkan. Meski dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, namun petani bawang merah di Kelurahan Kombiolagi, Kecamatan Alak, Kabupaten Nrekang, tetap melakukan panen raya di lahan kurang lebih 1 hektar dengan menggunakan paket teknologi Biotani Plus. Panen raya bawang merah yang dilaksanakan ini merupakan hasil tanam dengan jarak waktu 2 bulan 10 hari yang dilakukan petani di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alak, Kabupaten Nrekang. Keberhasilan panen raya bawang merah ini berkat penerapan paket teknologi Biotani Plus yang diproduksi oleh PT Biota Group. Paket teknologi Biotani Plus ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya biaya murah, hasil panen meningkat, mudah dilaksanakan dan ramah lingkungan. Sebelum menggunakan paket teknologi Biotani Plus, hasil panen petani per 35 kilogramnya hanya menghasilkan 1 ton. Namun setelah menggunakan produk ini, hasilnya naik mencapai 1,5 ton atau sekitar 50%. Menurut petani bawang merah Adam Malik, keberhasilan panennya kali ini berkat penerapan paket teknologi Biotani dengan cukup 2 kali pemupukan dalam seminggu, dibandingkan dengan pemakaian pupuk kimia yang harus setiap hari melakukan pemupukan. Camat Alak Budiman mengapresiasi penerapan paket teknologi biotani di wilayahnya karena dapat meningkatkan hasil produksi pertanian petani, khususnya bawang merah. Iya, selama ini kami pakai ini ya, bawangnya kelihatan juga agak sudah mulai besar nih. Ya, baru subur. Selama kami pakai ini langsung daun kelihatan 3 hari. 3 hari sudah dilihat dari pucuk keluar itu daun setelah anak sempurna dulu ini. Atas kehadirannya biasa seperti ini karena ramah lingkungan, kemudian petani-petani yang ada di Kelurahan Kambiolangi ini, Kecamatan Alak, Kabupaten Nrekang, khususnya adalah petani bawang. Oleh karena itu, harapan kami mudah-mudahan khususnya Kecamatan Alak ini diprioritaskan untuk sementara dan kemudian selanjutnya umumnya di Kabupaten Nrekang karena petani di Kabupaten Nrekang ini sangat antusias dengan petani bawang. HRD PT Biota Group Hairul Abdi ST mengatakan, produk pupuk organik cair teknologi biotani ini merupakan produk lokal yang telah terbukti dapat meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Terima kasih buat pemerintah setempat yang ada di daerah sini sudah mendukung produk kami dan mendukung para petani untuk bagaimana mengembangkan hasil-hasil pertaniannya. Tentu kami dari perusahaan selalu akan memikirkan membuat produk-produk yang lebih unggul lagi sehingga petani bisa lebih sejahtera dan yang paling penting adalah hasilnya meningkat. Hama-hama mungkin yang selama ini diserang itu bisa kita atasi sedikit demi sedikit. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi terus sehingga seluruh Kabupaten Nrekang ini bisa menggunakan produk-produk yang ada dari Biota Plus. Konsultan Biota Group, Lukman, memberikan pemahaman dan edukasi mengenai teknik dari penggunaan aplikasi teknologi Biotani Plus ini agar mereka nantinya berhasil memberikan peningkatan gerakan di bidang produksi tanaman mereka dengan tepat dosis, tepat aplikasi, dan tepat cara pemakaiannya.
melalui pola kemitraan yang dilakukan PT Biota Group dengan PT Biota Wisata dengan gerakan peningkatan produksi pertanian menuju Baitullah menjadi motivasi bagi petani untuk lebih meningkatkan hasil pertaniannya dengan harapan dapat menunaikan ibadah umroh. Pandemi COVID-19 belum berakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati aturan protokol kesehatan. Saya Ayu Legiarto. Dan saya Incung Pratiwi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.